apabila kesetiaan seekor ikan dalam film Finding Nemo diceritakan telah memulihkan masa depan anaknya, terlebih lagi kesetiaan Tuhan kepada kita, umatnya. Kesetiaannya menjamin perencananya yang indah bagi masa depan kita pasti akan digenapinya. Oleh sebab itu, di dalam segala keadaan, termasuk di masa yang sukar, kita tidak perlu berputus asa. Kesetiaan Tuhan yang tidak pernah berubah dan yang nampak melalui 3 hal itu menunjukkan bahwa sesungguhnya Tuhan senantiasa dapat diandalkan. Allah menyediakan masa depan yang baru dan lebih indah bagi umatnya. The best is yet to come. Yang terbaik masih akan datang. Bapak Ibu Saudara sekalian, selamat bertemu kembali di ibadah Gereja Kristen Perjanjian Baru Fajar Pengharapan. Kasih dan berkat Allah telah menyertai kita di sepanjang tahun yang lalu. Anda tetap dapat menyampaikan ucapan syukur atau memberi kesaksian atas kebaikan Tuhan di sepanjang tahun yang lalu. Dan memohonkan harapan-harapan Anda di tahun yang baru ini. Semuanya itu dapat Anda tuliskan dan mengirimkannya ke nomor WhatsApp yang tertera di layar. Tim doa gereja kita akan terus mendukung doa-doa Anda di sepanjang tahun ini. Di tahun ini kita sedang membangun asrama bagi para mahasiswa kita di dekat gedung gereja kita di Pasir Koja dan membangun bukit doa kita di Lembang. Anda dapat mendukung dan mengambil bagian dalam pembangunan kedua tempat tersebut melalui persembahan janji iman. Bagi Anda yang telah menuliskan janji iman, Anda dapat memberikan persembahan tersebut dengan memasukkannya ke dalam amplop persembahan khusus atau melalui rekening bank atau dengan cara men-scan QR Code dengan menggunakan aplikasi dompet digital. Dan jangan lupa untuk kembali mengikuti pertemuan doa Oasis setiap hari Rabu pukul 10 pagi dan doa pagi setiap hari Sabtu pukul 5:30 pagi. Mari kita mengisi tahun yang baru ini dengan terus mendekatkan diri kepada Tuhan agar rohani kita selalu disegarkan. Informasi dan pengumuman penting lainnya dapat Anda lihat dan ikuti di bagian menjelang akhir ibadah ini. Selamat beribadah. Umat Tuhan, mari sama-sama kita bangkit berdiri. Haleluya. Syukur Tuhan. Mari naikkan pujian tadi. Tuhan, kau gunung batuku, kota bentengku, perisai hidupku.
Di dalam segala keadaan, termasuk di masa yang sukar, kesetiaan Tuhan menjamin bahwa rencananya yang indah bagi masa depan kita pasti akan digenapinya. Memang tidak dapat dipungkiri bahwa hidup ini tidaklah terlepas dari kesukaran. Namun di masa yang sesukar bagaimanapun juga, kita tidak perlu berputus asa. Mengapa? Karena Tuhan adalah pribadi yang setia. Dan di dalam kesetiaannya, Ia tidak akan pernah melupakan kita. Di dalam kesetiaannya, Ia akan membuka jalan serta mengulurkan tangan untuk menolong kita, umatnya, tepat pada waktunya. Kesetiaan Tuhan ini mengingatkan saya kepada kisah tentang seekor clownfish atau ikan badut yang bernama Marlin atau Marlin dalam bahasa Indonesia. Dalam film yang berjudul Finding Nemo yang diproduksi oleh Walt Disney Pictures. Alkisah Nemo, anak dari Marlin yang hidup di Great Barrier Reef, sebuah daerah terumbu karang di Australia, tertangkap oleh seorang penyelam. Hal itu terjadi karena Nemo mengabaikan nasihat ayahnya agar ia tidak berenang di luar wilayah terumbu karang tempat mereka selama itu hidup. Sang penyelam yang adalah seorang dokter gigi kemudian menaruh Nemo di dalam sebuah akuarium di tempat praktiknya. Sementara itu di dalam kesetiaannya Marlin secara gigih berupaya untuk mencari anaknya yang hilang tersebut. Di dalam film itu dikisahkan berbagai kesulitan yang dihadapi oleh Marlin dalam perjuangannya untuk menemukan anaknya. Berkali-kali ia hampir kehilangan nyawanya. Namun dengan sikap pantang menyerah, Marlin terus mencari anaknya. Berkat bantuan dari berbagai teman yang ia temui dalam perjalanannya, akhirnya Marlin dapat menemukan Nemo. Bersatu kembali dengan anaknya yang satu-satunya itu. Dan pulang ke batu-batuan karang tempat mereka berasal. Kisah kesetiaan dari Marlin, ayah dari Nemo ini, pada batas tertentu memiliki kesejajaran dengan kesetiaan Allah terhadap umatnya, bangsa Yehuda 2500 tahun yang lampau. Pada batas tertentu alias tidak persis sama. Sebab bila kisah Finding Nemo hanya sekedar suatu cerita fiksi, maka tidak demikian halnya dengan kesetiaan Allah terhadap umatnya tersebut. Kesetiaan Tuhan bukanlah suatu dongeng, tetapi merupakan suatu peristiwa sejarah yang benar-benar terjadi, yang antara lain dicatat di dalam kitab Esra, salah satu kitab di dalam kitab Perjanjian Lama. Memiliki kesejajaran, sebab sama dengan Nemo yang tidak mematuhi nasihat ayahnya, demikianlah bangsa Yehuda tidak menaati perintah Allah. Mereka melanggar firman Tuhan tentang penyembahan berhala. Apabila ketidakpatuhan Nemo mengakibatkan dirinya yang semula hidup secara merdeka di dalam laut, kemudian terkurung di dalam sebuah akuarium serta menghadapi bahaya yang mengancam hidupnya, maka ketidakpatuhan bangsa Yehuda terhadap perintah Allah mengakibatkan mereka yang semula hidup secara merdeka di negeri mereka sendiri, kemudian terperangkap di dalam pembuangan di negeri Babel. Bukan itu saja, apabila kesetiaan dari Marlin terhadap Nemo telah memulihkan masa depan dari anaknya itu, maka kesetiaan Allah terhadap bangsa Yehuda telah membentangkan hari esok yang baru dan indah bagi umatnya tersebut. Sesungguhnya kesetiaan Allah bukan hanya ia tunjukkan terhadap bangsa Yehuda saja, tetapi juga terhadap diri kita, umatnya yang hidup di masa kini. Ia bersikap setia karena kesetiaannya bersifat tidak terbatas dan tidak pernah berubah untuk selama-lamanya. Oleh sebab itu, di masa yang sesukar bagaimanapun juga, kita tidak perlu berputus asa. Di dalam segala keadaan, termasuk di masa yang sukar, kesetiaan Tuhan menjamin rencananya yang indah bagi masa depan kita pasti akan digenapinya. Guna melihat kesetiaan Tuhan tersebut,
Saya mengajak saudara untuk membaca Esra pasal 1 ayat 1 sampai 3 yang mencatat sikap dan tindakan Allah yang mulia itu. Esra pasal 1 ayat 1 sampai 3. Pada tahun pertama zaman Kores, Raja Persia, Tuhan menggerakkan hati Kores, Raja Persia itu, untuk mengenapkan firman yang diucapkan oleh Yeremia, sehingga disiarkan di seluruh kerajaan Kores secara lisan dan tulisan pengumuman ini. Beginilah perintah Kores, Raja Persia. Segala kerajaan di bumi telah dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Allah semesta langit. Ia menugaskan aku untuk mendirikan rumah baginya di Yerusalem yang terletak di Yehuda. Siapa di antara kamu termasuk umatnya, Allahnya menyertainya. Biarlah ia berangkat pulang ke Yerusalem yang terletak di Yehuda dan mendirikan rumah Tuhan Allah Israel, yakni Allah yang diam di Yerusalem. Sebagaimana yang telah saya utarakan pada minggu yang lalu, ketika peristiwa yang ditulis di ayat-ayat ini terjadi, saat itu bangsa Yehuda sedang berada di dalam pembuangan di Babel. Ibu kota dari negeri mereka, yaitu Yerusalem, beserta dengan bait Allah yang ada di dalamnya, telah diruntuhkan oleh tentara kerajaan Babel. Sekarang 70 tahun telah berlalu sejak peristiwa serbuan oleh pasukan Raja Nebukadnezar itu terjadi. Raja Nebukadnezar telah meninggal dunia dan kerajaan Babel telah runtuh serta beralih menjadi kerajaan Persia. Sebagaimana dengan kerajaan Babel, kerajaan Persia merupakan negara adidaya atau superpower di zaman itu. Dengan latar belakang situasi seperti itu, sebagaimana yang dicatat di ayat 1, Allah menggerakkan hati Kores, raja negeri Persia, untuk memulangkan bangsa Yehuda dari pembuangan ke negeri tempat mereka berasal. Melalui tindakannya tersebut, Allah menegaskan bahwa ia masih menyediakan masa depan bagi umatnya. Masa depan yang indah, bahkan yang lebih baik daripada hari-hari sebelumnya. Artinya, Tuhan mengutarakan janjinya kepada umatnya, yaitu bahwa masa depan yang terbaik masih ada di hadapan mereka. The best is yet to come. Berkaitan dengan janji Tuhan ini, di dalam ibadah awal tahun, yaitu tanggal 1 Januari, saya telah mengutarakan bahwa janji tersebut berkaitan dengan 4 sifat Tuhan. 4 sifatnya yang menjamin bahwa janjinya dapat kita andalkan. Pada minggu yang lalu, kita telah melihat sifatnya yang pertama, yaitu bahwa kuasa Allah tidak terbatas. Dalam kuasanya yang tidak terbatas itu, seperti yang ditulis dalam Esra pasal 1 ayat 1, Allah telah menggerakkan hati Kores untuk mengembalikan bangsa Yehuda ke negeri asal mereka. Sekarang, kita melihat sifat yang kedua, yaitu bahwasanya kesetiaan Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Kesetiaan Tuhan yang mengakibatkan Tuhan dapat selalu kita andalkan. Kesetiaan Tuhan yang menjadi alasan bagi kita untuk tetap hidup dengan penuh pengharapan dan bukan dalam keputusasaan. Dengan kata lain, Tuhan adalah pribadi yang dapat diandalkan. Karena yang pertama, ia setia kepada janjinya. Saya ulangi, Tuhan adalah pribadi yang dapat diandalkan. Karena ia setia kepada janjinya. Bukan saja Tuhan di dalam kuasanya sanggup melaksanakan janjinya. Ia di dalam kesetiaannya juga pasti akan melaksanakan apa yang telah ia janjikan. Inilah salah satu hal yang membedakan antara Tuhan dengan manusia. Manusia kalau berjanji belum tentu mampu melaksanakan janjinya. Dan kalaupun ia mampu, belum tentu yang bersangkutan akan bersikap setia terhadap janjinya itu. Hal seperti itulah yang pernah dialami oleh seorang kenalan saya. Seorang hamba Tuhan yang mengembalakan jemaat di salah satu kota di Indonesia. Suatu hari,
Seorang pengusaha yang mengagumi kenalan saya ini mendorong agar kenalan saya tersebut menyelenggarakan sebuah seminar di kota tempat tinggal dari pengusaha itu. Pengusaha tersebut berjanji bahwa ia akan menanggung seluruh biaya penyelenggaraan seminar, termasuk seluruh biaya akomodasi dan transportasi dari para peserta yang datang dari berbagai penjuru Indonesia, bahkan dari luar negeri. Mempercayai janji di pengusaha yang sangat besar itu, maka kenalan saya tadi mulai menyiapkan seminar yang dimaksud. Undangan mulai disebar ke berbagai wilayah di Indonesia dan ke berbagai negara. Tempat acara sudah dibook, kamar-kamar hotel dan tiket pesawat bagi para peserta seminar yang diundang juga sudah dipesan. Kurang sebulan dari penyelenggaraan acara, terjadilah ketidaksepahaman antara panitia penyelenggara seminar dengan sang pengusaha besar tadi. Pokok masalahnya adalah karena panitia menolak permintaan dari sang pengusaha yang mereka nilai sebagai keinginan yang tidak tepat. Alhasil, pengusaha tadi merasa tersinggung dan ia membatalkan semua janji yang pernah ia sampaikan kepada kenalan saya tadi. Ia tidak bersedia menanggung sepeser pun dari seluruh biaya seminar yang sudah hampir berlangsung tersebut. Apakah pengusaha ini mampu memenuhi janjinya? Dari sisi kekayaan yang ia miliki, jelas pengusaha tersebut lebih daripada sanggup untuk membiayainya. Seluruh anggaran biaya di seminar tersebut sangatlah kecil dibandingkan kekayaan yang ia miliki. Apakah pengusaha ini setia kepada janjinya? Sayang, ia tidak bersikap setia terhadap apa yang pernah ia katakan kepada kenalan saya. Itulah manusia. Kalau berjanji, belum tentu mampu melaksanakan janjinya. Dan kalaupun sanggup, belum tentu ia akan bersikap setia terhadap apa yang telah ia janjikan. Tetapi tidak demikian halnya dengan Tuhan. Tuhan bukan hanya sanggup melaksanakan janjinya, yaitu karena kuasanya tidak terbatas. Ia juga setia kepada apa yang ia janjikan. Karena kesetiaannya tidak pernah berubah untuk selama-lamanya. Dalam kesetiaannya tersebut, Tuhan memenuhi janji yang pernah ia sampaikan melalui Nabi Yeremia kepada umatnya, bangsa Yehuda. Guna memenuhi janjinya itulah Tuhan menggerakkan hati Raja Kores seperti yang ditulis di dalam Esra pasal 1 ayat 1 tadi. Mari kita baca kembali ayat tersebut. Esra pasal 1 ayat 1. Pada tahun pertama zaman Kores, Raja negeri Persia, Tuhan menggerakkan hati Kores, Raja Persia itu, untuk menggenapkan firman yang diucapkan oleh Yeremia. Sehingga disiarkan di seluruh kerajaan Kores secara lisan dan tulisan pengumuman ini. Di ayat ini diutarakan bahwa Tuhan menggerakkan hati Raja Kores untuk menggenapkan firman yang diucapkan oleh Nabi Yeremia. Bila kita membaca ayat 3, maka kita akan mengetahui bahwasanya yang dimaksudkan dengan firman yang disampaikan oleh Nabi Yeremia ini adalah janji Tuhan kepada umatnya yang dicatat di dalam Yeremia pasal 29 ayat 10. Janji, yaitu bahwa sesudah 70 tahun umatnya berada dalam pembuangan, maka Allah akan membawa mereka kembali ke tempat mereka berasal, yaitu negeri Yehuda. Sekarang, bila dihitung dari sejak penyerbuan yang pertama kali atas kota Yerusalem oleh Raja Nebukadnezar, yaitu sebagaimana yang dicatat di dalam 2 Raja-Raja pasal 24 ayat 1, 70 tahun pun sudah berlalu. Seperti yang ditulis dalam Esra pasal 1 ayat 1, Allah pun menggenapi janjinya tadi. Artinya, Allah tidak pernah melupakan janji yang telah ia sampaikan melalui Nabi Yeremia tersebut. Kesetiaan Tuhan terhadap janjinya ini mengakibatkan firman yang ia sampaikan
dapat kita pegang dan andalkan. Kesetiaan Tuhan terhadap janjinya ini mengakibatkan kita tidak perlu meragukan hari esok yang Ia sediakan. Sebab Ia yang berjanji bahwasanya yang terbaik bagi umatnya masih akan datang, atau the best is yet to come, pasti akan mewujudkan janjinya tersebut tepat pada saatnya. Selanjutnya, yang kedua, Tuhan adalah pribadi yang dapat diandalkan karena Ia setia kepada rencananya. Saya ulangi. Yang kedua, Tuhan adalah pribadi yang dapat diandalkan karena Ia setia kepada rencananya. Kembali, di sini kita melihat perbedaan antara Tuhan dengan manusia. Manusia acap kali membuat rencana. Bahkan tak jarang rencana yang muluk-muluk. Tetapi yang menjadi persoalan, acap kali rancangan tersebut hanya berhenti sampai pada rencana dan tidak pernah ia wujudkan. Hal tersebut dapat kita lihat dari apa yang dilakukan oleh orang di awal tahun seperti hari-hari ini. Yaitu membuat berbagai rencana dan resolusi. Sebagai contoh, orang membuat rencana untuk membaca Alkitab setiap hari. Bahkan untuk itu ia membuat slogan, no Bible, no breakfast. Ia tidak akan makan pagi bila ia belum membaca Alkitab. Luar biasa. Slogan tersebut ia cetak dan tempelkan pada cermin di kamarnya. Supaya setiap hari ketika bercermin ia melihat slogan yang berisi rencana yang telah ia buat tadi. Namun hanya di minggu-minggu pertama dari awal tahun ia mengerjakan rencananya tersebut. Dengan getol ia membaca kitab Kejadian 2 pasal sehari. Memasuki kitab Keluaran, ia masih bersemangat untuk melaksanakan rencananya. Tetapi begitu ia memasuki kitab Imamat yang mencatat berbagai peraturan tentang tata cara ibadah dalam perjanjian lama, ia pun mulai merasa bosan. Akibatnya, belum sampai tamat membaca kitab Imamat, ia sudah berhenti membaca Alkitab. Alhasil, di akhir tahun ia dapati bahwa rencananya tersebut tidak kunjung terwujud. Itu hanya salah satu contoh dari ketidaksetiaan manusia terhadap rencana yang ia buat. Tetapi tidak demikian halnya dengan Tuhan. Ia bersikap setia terhadap rencananya. Kalau jauh-jauh hari ia telah berencana agar rumahnya, yaitu bait Allah, dibangun di kota Yerusalem, maka apapun yang terjadi, ia tetap bersikap setia terhadap rencananya tersebut. Hal ini terlihat dari pernyataan Raja Kores sendiri, yaitu sebagaimana yang ditulis di ayat 2. Beginilah perintah Kores, Raja Persia. Segala kerajaan di bumi telah dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan Allah semesta langit. Ia menugaskan aku untuk mendirikan rumah baginya di Yerusalem yang terletak di Yehuda. Memang sebelum masa pembuangan, bangsa Yehuda telah melalaikan ibadah mereka kepada Tuhan. Mereka telah membiarkan rumah Tuhan dalam keadaan terbengkalai karena mereka menyembah ilah-ilah yang palsu. Itu sebabnya Allah membiarkan bangsa Babel menyerbu dan menghancurkan kota Yerusalem beserta dengan bait Allah yang ada di dalamnya. Tetapi sekarang Tuhan di dalam kesetiaannya terhadap rencananya telah menggerakkan hati Raja Kores untuk mendirikan kembali bait Allah yang berada di kota Yerusalem tersebut. Singkat kata, Tuhan tidak pernah menggonta-ganti rencananya. Bukan berarti dengan demikian Allah bersifat kaku dan berpikir secara membeku. Bukan. Rencana Allah bersifat berkembang atau progresif. Namun tidak bersifat berubah-ubah karena tidak terencana secara matang ataupun karena ia bersifat tidak setia terhadap rencananya. Tuhan adalah pribadi yang bekerja secara terencana dan bersikap konsisten terhadap apa yang ia rencanakan. Itu sebabnya rencananya dapat kita andalkan.
Sebagaimana yang telah saya utarakan di awal dari uraian firman Tuhan ini. Tuhan berjanji dan berencana untuk membawa kita kepada hari esok yang indah. Perlu kita pahami, bila rencananya itu belum kunjung terwujud, hal itu bukan karena ia berubah rencana, namun karena memang rencananya belum selesai dalam hidup kita. Oleh karenanya jangan seorang buru-buru merasa kecewa dan marah kepada Tuhan. Lalu berkata kepada Tuhan, kalau seperti ini aku tidak mau lagi melayani Engkau. Percuma saja aku beribadah kepadamu. Toh engkau bersikap tidak setia kepada janji dan rencanamu. Ingat, Tuhan adalah pribadi yang setia kepada rencananya. Justru bila rencananya belum terwujud, hal itu adalah karena rencananya masih jauh lebih besar dari apa yang telah saudara alami di masa lalu. Sesungguhnya hal yang lebih baik masih tersedia di hadapan Anda. The best is yet to come. Sekarang, yang ketiga, Tuhan adalah pribadi yang dapat diandalkan karena ia setia kepada umatnya. Saya ulang, yang ketiga, Tuhan adalah pribadi yang dapat diandalkan karena ia setia kepada umatnya. Kesetiaan Tuhan ini sedemikian besarnya sehingga ketika umatnya bersikap tidak setia kepada dirinya, Tuhan tetap bersikap setia kepada mereka. Di dalam kesetiaannya, ia tidak pernah melupakan mereka. Hal itu nampak dari tindakan Tuhan di dalam menggerakkan hati Raja Kores untuk memulangkan umatnya dari pembuangan ke negeri Yehuda. Perlu dipahami, kalau Tuhan mengizinkan umatnya mengalami pembuangan di Babel, hal tersebut sama sekali bukan karena ia telah menolak mereka. Bukan. Ia mengizinkan bangsa Yehuda mengalami pembuangan untuk menyadarkan umatnya tentang keberdosaan mereka. Dan bila umatnya telah menyadari akan ketidaksetiaan mereka terhadap Allah yang sejati, maka dengan segera dibawanya mereka kembali ke negeri tempat mereka berasal. Sikap dan tindakan seperti itulah yang Allah utarakan melalui Nabi Yesaya dan dicatat dalam Yesaya pasal 54 ayat 7 sampai 8 sebagai berikut. Hanya sesaat lamanya aku meninggalkan engkau. Tetapi karena kasih sayang besar, aku mengambil engkau kembali. Dalam murka yang meluap, aku telah menyembunyikan wajahku terhadap engkau sesaat lamanya. Tetapi dalam kasih setia abadi, aku telah mengasihani engkau, firman Tuhan penebusmu. Dalam kasih setianya yang abadi, Tuhan mengasihani umatnya dan mengambil mereka kembali serta membawa mereka pulang ke negeri asal mereka. Itulah yang ia lakukan dengan menggerakkan hati Raja Kores. Sehingga dalam Esra pasal 1 ayat 3, Kores berkata sebagai berikut. Siapa di antara kamu termasuk umatnya, Allahnya menyertainya. Biarlah ia berangkat pulang ke Yerusalem yang terletak di Yehuda dan mendirikan rumah Tuhan Allah Israel, yakni Allah yang diam di Yerusalem. Bukankah hal seperti itu yang akan dilakukan oleh orang tua yang sungguh-sungguh mengasihi anak-anaknya? Ketika anak mereka melanggar nasihat yang mereka berikan sehingga membahayakan dirinya sendiri, tentu sang ayah atau sang ibu tidak akan berdiam diri. Ia akan memberi peringatan kepada anaknya. Apabila peringatan tersebut telah berulang-ulang disampaikan dan tetap saja diabaikan oleh sang anak, maka di dalam kasih sayangnya, orang tua yang bertanggung jawab tersebut akan menjatuhkan tindakan disiplin terhadap sang anak. Bagi sang anak, tindakan disiplin tersebut bisa jadi terasa menyakitkan. Tetapi sesungguhnya sang ayah atau sang ibu melakukannya bukan karena ia membenci anaknya, namun justru karena ia menyayangi anaknya tersebut.
Ia tidak menginginkan sang anak berlarut-larut dalam kesalahan dan yang pada akhirnya akan membahayakan sang anak itu sendiri. Itu sebabnya mereka mendisiplinkan anaknya secara terukur dan tidak secara membabi buta. Apabila tujuan dari pendisiplinan tersebut telah tercapai, maka segera dipulihkannya lah anaknya tersebut. Demikianlah Allah mendisiplinkan umatnya, yaitu bangsa Yehuda secara terukur. Ia tidak membuang mereka untuk selama-lamanya. Dan bila tujuan pendisiplinan yang ia lakukan telah tercapai, maka dibawanya mereka kembali ke negeri tempat mereka berasal. Singkat kata, justru karena Tuhan menyayangi umatnya, maka ia mendisiplinkan mereka. Dan di dalam kesetiaannya kepada umatnya, dipulihkannya mereka, dibentangkannya hari esok yang lebih baik bagi mereka. Di dalam kesetiaannya ia berkata kepada umatnya, the best is yet to come. Masa depan yang lebih baik, bahkan yang terbaik masih tersedia di hadapanmu. Kesadaran kita akan kesetiaan Tuhan, yaitu seperti yang telah kita lihat dalam kesetiaannya terhadap bangsa Yehuda ini, akan memampukan kita untuk melewati setiap keadaan, bukan dalam keputusasaan, tetapi dengan penuh damai sejahtera. Kesetiaan Tuhan seperti kesetiaan seorang ayah yang menjaga anaknya yang sedang melewati ritus untuk menguji keberanian dari sang anak, seperti yang pernah saya ceritakan di dalam khotbah saya di waktu yang lalu. Alkisah, sebuah suku di Afrika memiliki kebiasaan yang unik untuk menentukan apakah seorang bocah laki-laki sudah boleh dipandang sebagai seorang laki-laki yang dewasa. Untuk maksud tersebut, di malam yang gelap, para tua-tua suku membawa si bocah ke dalam hutan yang lebat. Mereka mengikat si bocah pada sebatang pohon dan berpesan agar apapun yang terjadi, si bocah tersebut tidak boleh berteriak karena ketakutan. Mereka berkata, kalau kamu berteriak, maka engkau telah gagal dalam ujian ini. Artinya, engkau belum pantas untuk dipandang sebagai seorang laki-laki yang dewasa. Semalam suntuk, sang anak itu melawan rasa takut yang menguasai hatinya. Akhirnya fajar pun menyingsing dan sang anak menarik nafas lega. Mendadak ia mendengar suara gemerisik di dekat pohon tempat dirinya terikat. Hampir saja ia berteriak ketakutan karena menyangka seekor hewan buas akan memangsa dirinya. Tepat ketika ia akan berteriak untuk minta tolong, si bocah melihat bahwa ternyata suara gemerisik tersebut adalah suara ayahnya yang sedang keluar dari tempat persembunyian. Tanpa diketahui oleh sang anak, ternyata semalam suntuk sang ayah berdiri di balik batang pohon tempat ia terikat. Dengan busur di tangan dan anak panah yang terhunus, sang ayah dengan setia telah menjaga anaknya di sepanjang malam. Hal yang samalah yang sesungguhnya telah dan akan Yesus lakukan bagi kita. Ia tidak pernah meninggalkan kita. Dengan setia ia selalu menyertai kita. Itu sebabnya namanya pun disebut sebagai Immanuel, yang artinya adalah Allah menyertai kita. Dengan kesetiaannya Yesus menepati janjinya. Dan hal itu telah ia buktikan melalui pengorbanannya sampai mati di kayu salib. Dengan kesetiaannya Yesus selalu bekerja guna mewujudkan rencananya dalam hidup kita. Dan hal itu ia buktikan dengan mengutus Roh Kudus agar senantiasa hadir, menyertai dan memenuhi hidup kita. Dengan berpegang pada kesetiaan Tuhan Yesus tersebut, mari kita menyongsong masa depan tanpa rasa bimbang, takut ataupun putus asa. Dengan percaya kepada janji dan firman-Nya, mari dengan penyerahan diri kepada Tuhan Yesus, kita mengisi hari-hari kita sesuai dengan rencananya. Sungguh
Kesetiaan Tuhan Yesus menjamin bahwa masa depan yang lebih baik masih menanti di hadapan kita. The best is yet to come. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami percaya kesetiaan-Mu tidak pernah berubah. Kesetiaan-Mu tetap untuk selama-lamanya. Kesetiaan-Mu menjadi andalan kami. Kesetiaan-Mu menjadi sandaran bagi hidup kami. Sehingga apapun yang terjadi, kesukaran dan kesulitan apapun yang sedang mendatangi kami percaya Tuhan Yesus, kesetiaan-Mu itu menjadi jaminan bahwa ada hari esok yang tidak akan mengecewakan bagi kami. Bahkan sesungguhnya Engkau menyediakan masa depan yang lebih baik bagi kami. Kami percaya janji-Mu itu ya Tuhan. Karena Engkau setia kepada janji-Mu. Engkau setia kepada rencana-Mu. Engkau setia kepada umat-Mu. Oleh karena itu Tuhan Yesus, di dalam penyerahan diri kepada-Mu, kami menyerahkan masa depan kami ke dalam tangan-Mu. Genggam dan tuntun hidup kami. Sertai dan pimpin hidup kami. Sebab kalau Tuhan yang menyertai kami, maka kami akan melihat pintu-pintu yang selama ini tertutup akan terbuka. Jalan akan terbuka bagi kami. Pertolongan dan mujizat Tuhan akan kami alami hari demi hari. Tuhan Yesus, dengan percaya kepada janji-Mu, kami katakan tidak kepada keputusasaan, tidak kepada kekecewaan, tetapi ya kepada iman dan pengharapan di dalam Tuhan Yesus. Saya berdoa saat ini Tuhan Yesus, ulurkan tangan-Mu yang penuh dengan kasih dan kuasa itu, menyembuhkan, memulihkan, membuka pertolongan bagi setiap anak-anak-Mu yang berseru memanggil nama-Mu. Tuhan Yesus, ini harapan kami, ini dambaan dalam hati kami. Engkau tidak akan mengabaikannya, Engkau tidak akan membiarkannya, tetapi sesuai dengan rencana-Mu yang indah, Engkau akan mengenapinya tepat pada waktunya, bahkan lebih dari apa yang kami dapat pikirkan. Kepada-Mu ya Tuhan Yesus, dan di dalam nama-Mu kami menyerahkan semua doa ini, yaitu di dalam nama di atas segala nama, nama yang menyelamatkan, nama yang memberikan jaminan akan hari esok, nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Berikut adalah beberapa informasi dan kegiatan gereja kita yang dapat Anda ikuti. Persembahan dan persepuluhan sebagai ungkapan kasih dan syukur kita kepada Tuhan dapat Anda berikan dengan memasukkannya ke dalam kotak persembahan atau melalui rekening bank atau dengan cara men-scan QR Code dengan menggunakan aplikasi dompet digital. Ibadah online GKPB Fajar Pengharapan dapat Anda ikuti setiap saat mulai hari Sabtu pukul 5 sore melalui YouTube, website, dan aplikasi yang tertera di layar. Berbagai informasi penting lainnya dari gereja kita dapat Anda ikuti melalui website www.fajarpengharapan.net
atau melalui aplikasi GKPB Fajar Pengharapan serta Instagram GKPB Fajar Pengharapan. Bapak Ibu Saudara sekalian, tetap patuhi protokol kesehatan, sehat selalu dan sampai jumpa minggu depan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, mari kita akhiri ibadah ini di dalam doa. Tuhan Yesus, sungguh kami sangat bersyukur karena Engkau telah hadir dan menjamah kami di dalam ibadah ini. Bapa, pimpin dan ajar kami untuk memiliki tujuan hidup yang sesuai dengan rencana-Mu, agar hidup kami semakin bermakna. Bapa, saat ini kami juga berdoa untuk persembahan yang sudah maupun akan kami berikan, biar persembahan ini boleh menjadi pernyataan iman kami dan ucapan syukur dari segala berkat yang telah Engkau percayakan kepada kami. Bapa, kami juga memohon berkat, urapan, tuntunan dan penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami, di dalam pekerjaan, usaha, pendidikan, kesehatan dan keluarga kami, biar apapun yang telah kami rencanakan boleh berjalan sesuai dengan tuntunan dan penyertaan Tuhan, sehingga damai sejahtera dari Allah Bapa, kuasa dari Yesus Kristus, dan pimpinan Roh Kudus menyertai setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin.